Hai teman-teman, selamat datang di channel artikel YouTube. Channel pertama cerita Kenshin. Kali ini admin upload lagi ya. Terima kasih. Kisah pemuda kaya, anak bos besar, pemilik 73 perusahaan yang menjadi cleaning service. Episode 760, Kenshin dan Rena yang diminta pergi oleh wanita bernama Claudia yang merasa paling kaya. Kenshin pun tak mengalah ataupun menghindari. Kenshin balik berkata, "Ayo Rena, kita masuk saja menunggu di sana. Jangan dengar perkataan orang sombong ini." Suaminya yang bernama Stephen pun marah. "Hello cleaning service. Lu kalau bicara sama istriku yang sopan. Pekerja miskin sepertimu kok berani berkata begitu? Tempat kerjamu saja bisa ku beli. Apalagi lu yang cuman kerja pembersih. Ayo minta maaf ke istriku. Kalau tidak lu akan ku beri pelajaran. Karena sudah kurang ajar." Claudia istrinya pun juga berkata, "Iya sayang, laki-laki miskin ini memang tak tahu diri. Datang-datang sudah berani ke aku. Berkata tak sopan pada orang yang lebih tinggi status sosialnya. Lihat ya, sebentar lagi lu akan diusir security. Dan sayang entar beritahu pengawal yang di luar. Agar nanti bisa memberi hadiah ke laki-laki miskin ini. Biar dia tahu berurusan dengan siapa." Suaminya Stephen pun menjawabnya, "Oh baik istriku, aku akan beritahukan hal itu." Dan Kenshin tetap tak menghiraukannya. Kenshin berkata pada Rena, "Ayo Rena, kita duduk di sana saja." Lalu sales eksekutif yang tak mengenal Kenshin itu bicara, "Mas-mas menunggunya di luar saja. Jangan di dalam. Di sini hanya untuk orang yang membeli mobil. Bukan untuk tempat pacaran." Waduh, Rena dikira pacarnya Kenshin. Dikira hanya duduk-duduk saja di sini. Claudia malah ikut menyomot bicara, "Iya mbak, usir saja mereka ini. Masa orang miskin pacarannya di tempat mewah kayak begini?" Kenshin pun bicara pada sales itu, "Saya beli mobil mbak di sini. Dan ini sedang menunggu mobilnya." Perkataan Kenshin membuat tertawa Claudia dan suaminya. Sales eksekutif yang bernama Sinta itu pun sama, menertawakan Kenshin pula. Bahkan dirinya berkata, "Mas jangan berbohong gitu mas, itu tidak baik. Masa masnya kerja cleaning service bisa beli mobil mewah di tempat ini?" Claudia wanita sombong itu pun sama, berkata pula dirinya. Sambil tertawa Claudia bicara, "Hahaha, kalau menghayal jangan keterlaluan gitu dong pelayan. Yang satu pembantu, yang satu kerja pembersih. Kayak bos aja kalian. Bisa beli mobil di tempat begini. Emang gajimu itu berapa? Sama makan siangku aja masih kalah jauh. Gitu pakai syok mengaku beli mobil di sini." Claudia menghina. Kenshin pun tak menggubrisnya. Kenshin malah mengajak Rena, "Ayo Rena, kita jalan." Dan Kenshin tak menganggapnya. Berjalan bersama Rena duduk di sofa, malah membuat sales itu marah. Memanggil Kenshin dengan bicara, "Mas-mas, lu tak tahu sopan ya? Sudah kubilang jangan menunggu di dalam. Malah nyelonong aja lu ini. Aku panggilkan security untuk mengusirmu." Sales itu menelpon petugas keamanan. "Pak, tolong masuk ke dalam. Ada tamu tak diundang cleaning service yang bikin onar. Tolong minta untuk keluar." Claudia dan suaminya pun mendengar itu. Merasa senang mereka jadinya. Sedang Pak Tanaka, pemilik dealer mobil mewah, serta Dani manajer pegawainya, sekarang telah tiba, berada di belakang Lamborghini miliknya Rena. Rupanya Lamborghini si Rena Larrazati, diantar langsung oleh Pak Tanaka. Evita temannya Rena pun sudah sampai pula, dan melihat mobil yang mewah, bertuliskan Lamborghini Limited Edition si Rena Larrazati. Evita langsung merasa aneh, merasa heran sekali. Dirinya yakin tadi, kalau mobil ini hanya ada nama Larrazati, kok sekarang ada nama lengkapnya? Si Rena Larrazati temannya. Evita mau bertanya masih segan. Dan Rena serta papa dan mamanya melihat mobil baru masuk ke rumahnya. Si Rena begitu senangnya. Lamborghini yang ini sangat spesial baginya. Di samping versi limited edition, mobil Lamborghini ini yang membelikan adalah Kenshin. Pak Tanaka pun menjelaskan semua perlengkapannya, serta pula surat-suratnya. Hal itu semakin membuat Lamborghini ini semakin istimewa. Karena jarang sekali bos dealer mobil mewah sampai turun tangan sendiri.
mengantarkan mobil langsung ke pemiliknya. Kalau bukan Kenshin yang membeli, hal ini tak akan terjadi. Pak Tanaka dengan senang hati membantu menjelaskan lengkapnya pada Rena, didampingi Dani manajer pegawainya. Duh, hati Rena berbunga-bunga, seperti akan jadi yang kedua. Sebab memang pemberian ini tak biasa. Banyak kejutan yang luar biasa. Evita pun melihat mobilnya Rena sangat terpesona, lalu direkam dengan handphonenya lagi. Setelah itu langsung saja ia teringat kembali akan rekamannya yang pertama tadi. Evita melihat di HP-nya. Saat ia memperhatikan, Evita terkejut jadinya. Rekaman pertama tadi, memang mobilnya hanya ada nama Larazati. Dan seolah tak percaya, Evita sampai mendekatkan mata ke handphonenya lagi. Si Rena sampai bertanya, "Ada apa Evita, kamu melihat HP-mu kayak begitu?" Evita pun menjawabnya, "Oh nggak apa-apa Rena, aku cuman penasaran aja." Rena nggak tahu apa maksudnya. Hingga selesai Pak Tanaka pun berpamitan. Pak Tanaka langsung menuju ke tempat dealernya. Sedang Rena bicara pada Kenshin. "Ken, apa kamu nggak apa Ken? Tadi kamu dilaporkan security." "Dilaporkan ke pengawalnya orang itu." Kenshin menjawabnya. "Ya nggak apa-apa Rena. Nggak usah diladeni orang kayak begitu. Tak usah dianggap serius. Karena udah sering aku menemui hal seperti itu. Kemarin aja juga begini. Ada orang sombong yang hanya melihat baju cleaning servisku. Sampai aku sudah terbiasa. Jadi nggak usah diambil hati Rena." Lalu dua security masuk di situ. Langsung dibilang oleh sales yang bernama Sinta. "Itu Pak, cleaning service-nya ada di sana." Rupanya security keduanya ini adalah penjaga keamanan yang baru juga di sini. Tak mengenal Kenshin pula. Hingga langsung menaati apa yang diminta oleh sales eksekutif yang bernama Sinta. Kedua security itu mendatangi Kenshin dan langsung bicara. "Loh, saya kira tadi Mas ini akan melamar kerja cleaning service di sini. Tapi ternyata malah mengganggu tamu yang akan beli mobil. Ayo Mas dan Mbaknya silahkan keluar dari tempat ini. Karena tamu kehormatan kami terganggu." Kenshin bertanya, "Tamu kehormatan siapa maksudnya itu Pak? Saya dan teman saya ini juga tamu di sini. Sedang menunggu pesanan mobil. Kok Bapak security tak sopan mengusir kita?" Salah seorang security berkata, "Bukannya Masnya ini yang tak sopan. Masa Masnya bisa beli mobil di sini dan menunggu dengan seenaknya di tempat ini? Tak mungkin Mas, tak ada ceritanya. Cleaning service bisa beli mobil yang mewah." Kenshin pun langsung menelpon Pak Tanaka. Pak Tanaka mengangkatnya. Kenshin lalu bicara, "Halo Pak Tanaka, saya sudah ada di dealer mobilnya sekarang. Sekalian juga mau bilang, tolong diberi nasihat pada sales mobil dan security-nya agar menghormati orang meski pakai baju kerja cleaning service." Pak Tanaka kaget jadinya. Tuan muda Kenshin sampai bicara begitu. Pak Tanaka langsung marah dengan orang yang dimaksud tuan muda. Karena sudah dekat dengan tempat dealernya, Pak Tanaka tak menelpon orang di kantornya untuk menyuruh minta maaf pada tuan muda. Pak Tanaka ingin langsung menegur pegawainya itu. Ingin menegur security yang disebut tuan muda sudah tak sopan. Dan security yang mendengar Kenshin bicara begitu, malah mengira Kenshin sedang akting. Security-nya berkata, "Wah, cleaning service pandai juga sandiwara rupanya. Pakai bilang mengenal Pak Tanaka segala. Memangnya Pak Tanaka menerima telepon dari cleaning service?" Kedua security itu tertawa, termasuk Claudia dan suaminya yang mendekat ke tempat itu. Claudia ikut bicara, "Hei, cleaning service yang blow on. Dari tadi lu bilang kenal Pak Tanaka. Kenal mimpi atau kenal-kenalan saja? Masa yang punya dealer mobil mewah ini mau mendengar apa katamu? Itu namanya kamu berhayal." Sinta sales eksekutif itu pun tertawa-tawa pula, mengira Kenshin ini gila, dan Pak Tanaka pun akhirnya tiba. Mobilnya sudah di depan. Lalu, bagaimana kisah selanjutnya? Subscribe channel ini untuk episode berikutnya. Terima kasih. Jangan lupa ya guys, untuk kelanjutan ceritanya ada di Artikel YouTube. Jangan lupa subscribe ya guys, dan tekan notifikasinya